Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi dengan episode Panji Kemenangan. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang mengizinkan kami hidup hari ini. Kami bisa mendengar, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih bisa mendengar burung bernyanyi, ayam berkokok, dan berbagai hiruk pikuk dunia. Oleh sebab itu kami ingin mengucap syukur karena kami ingin memulai hidup kami dan mempersembahkan diri kami pagi ini lagi, tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan sebelum kami memulai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala hormat dan kemuliaan bagimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa Surgawi. Amin. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara, apakah yang Anda inginkan dari seseorang yang Anda ampuni kesalahannya? Saya berharap jawaban Anda sama dengan jawaban yang saya yakini, yaitu mereka berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jika mereka sesudah minta maaf dan dimaafkan, namun kembali melakukan hal yang sama, itu berarti permintaan maaf atau permintaan pengampunan mereka tidaklah tulus atau sungguh-sungguh. Demikian halnya Allah mau seseorang yang mohon diampuni dosanya berubah dan meninggalkan dosanya dan meninggalkan segala kebiasaan buruk lainnya dalam hidupnya. Itu berarti tidak ada alasan bagi orang yang memohon diampuni atas segala dosanya hanya berpura-pura. Allah pasti akan menghukum sebab tidak mau dipermainkan. Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih akibat seseorang yang sudah mengaku dosa alias bertobat, yakni menjadi ciptaan baru. Menurut 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata "jadi" merujuk kepada ayat 14 sampai ayat 16, di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani karena kita sudah mati. Nah, kematian di sini berbicara tentang kematian kodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Jadi, ketika dikatakan kita mati, berarti kuburkan segala keburukan kita, segala dosa kita. Kemudian kita dibangkitkan atau kita hidup dalam hidup yang baru. Sebagaimana dikatakan Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Saudara-saudaraku, pribadi yang baru yang telah dibangkitkan, itulah yang dibahas oleh Paulus
dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Untuk memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami fakta. Pertama, yakni bahwa ialah ciptaan baru, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Maka ketika kita berbicara tentang ciptaan baru, itu berbicara tentang Allah yang membuat orang atau manusia menjadi manusia baru, tidak seperti kehidupan yang lamanya. Yohanes 1 ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hal ini memberitahukan kepada saya dan kepada saudara, kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan kodrat yang baru, dan kita tidak juga diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dan Allah tidak sekedar membersihkan kodrat kita yang lama. Allah menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo, artinya dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kosong menjadi ada. Hanya Sang Pencipta dapat melakukan hal ini. Saudara, hal itu yang pertama, bahwa manusia tidak mungkin menjadi baru kalau bukan karena kuasa Allah, sebab dalam diri manusia tidak pernah ada diwariskan kodrat yang baru atau kodrat ilahi dalam kehidupannya. Tidak pernah ada. Tapi Allah mewariskannya kepada saya dan saudara. Nah, yang kedua, yang lama sudah berlalu. Kata yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat lama kita, yaitu kodrat keberdosaan kita. Baik itu kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan kepada diri sendiri, egois, dan memiliki opini-opini atau keinginan-keinginan pola pikir yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan nafsu kita yang lawas. Saudaraku, semua hal yang dahulunya kita kasih telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri, dan suka pembenaran diri sendiri, dan suka mempromosi diri sendiri. Nah, ciptaan yang baru, kita diwajibkan menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang telah lama mati dengan disalibkan bersama kodrat yang lama kita, kebiasaan yang lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, disalibkan atau mati bersama dengan Kristus. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah diganti dengan hal-hal yang baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Saudaraku, jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta yang berbau kedagingan. Tujuan-tujuan pribadi, perasaan-perasaan pribadi, keinginan-keinginan pribadi, dan pengertian kita diubah menjadi baru, sangat berbeda dengan yang lama. Saudara, kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia. Dalam keluarga,
kita dapat berbagi kasih. Kita dapat melihat keluarga kita, istri, suami, anak, orang tua dengan kasih yang baru, dengan pikiran yang baru. Kita terbebas dari segala beban dalam rumah tangga kita. Bebas, tidak ada sikap mendikte, menghakimi, membenci, mencari salah satu dengan yang lain. Tapi kita menutup segala sesuatu dengan kasih, yakni penuh kasih dan belas kasihan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang kita buang. Selama-lamanya kita buang. Sebab kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Saudara, lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berbuat dosa? Ada perbedaan antara berdosa dan hidup terus di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak sengaja dan semakin jarang beriringan dengan bertambahnya dewasa rohani kita. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel dalam diri kita. Perbedaan orang yang adalah ciptaan baru, dia sadar dia tidak lagi diperbudak dengan dosa. Dia tidak mengizinkan hidupnya dikuasai oleh dosa, sebagaimana dulu dalam kehidupan sebelum menjadi ciptaan baru. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa, dan dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Roma 6 ayat 6-7. Saudaraku, kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa tetapi hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 11-12. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih. Yang lama sudah berlalu, artinya kita memiliki kekuatan untuk berkata, yang lama telah berlalu, sekarang hidupku menjadi baru. Nah saudara, ciptaan baru dalam hidup ini bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa, sebab itu dirancangkan Allah dalam kehidupan manusia yang mencari Dia, yang mengikuti Dia. Nah saudara, sudahkah Anda tahu bahwa Anda sudah diampuni dosanya? Kalau Anda berkata, ya Anda sudah tahu, maka dalam hidup Anda segala sesuatu telah menjadi baru. Anda tidak hidup lagi dengan cara yang lama, hidup di dalam dosa, tetapi dengan cara yang baru, hidup dalam kuasa Allah di dalam Yesus yang memperbarui manusia, hatinya, jiwanya, rohnya, tubuhnya memuliakan Tuhan. Dia tidak lagi senang terhadap dosa. Dia benci terhadap dosa. Dan dia lebih bersukacita kalau dia hidup melakukan kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Anda mungkin berkata, saya sudah bertobat, saya sudah minta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa saya, tapi Anda masih terus hidup atau bangga atau suka dengan dosa, maka sebetulnya Anda belum diampuni oleh Tuhan, sebab Anda sendiri tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, apa yang harus Anda buat? Anda harus sungguh-sungguh bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan minta Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Datanglah dengan sungguh-sungguh, maka Allah di dalam Yesus
akan mengubah hidupmu menjadi baru.